Halo sahabat orang kreatif, kembali kita berjumpa di channel kesayangan kita, channelnya para petani untuk mencari solusi guna mengatasi berbagai macam masalah hama dan penyakit pada tanaman. Di channel ini kita saling berbagi pengalaman berdasarkan apa yang kita praktekkan di lapangan, hasil belajar dari para senior dan para pakar di bidang pertanian. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menanam dan merawat tanaman kencur sehingga bisa bertumbuh baik dan menghasilkan buah kencur atau umbi kencur yang baik untuk kita panen. Untuk itu, jangan lupa supportnya untuk channel ini, like, subscribe, dan share apabila dianggap perlu. Sahabatku, sahabat channel orang kreatif, dimanapun saja Anda berada, tanaman kencur tentu tidak beda dengan tanaman yang lain. Untuk tumbuh dengan baik, dia membutuhkan lahan yang subur dan gembur. Untuk itu, untuk mempersiapkan lahan tanaman baik di lahan terbuka ataupun media polybag, yang pertama harus kita perhatikan ialah media tanam ataupun tanah. Di sini apabila kita menggunakan media polybag ataupun pot, media tanam kita ataupun tanah harus kita campur dengan penggembur seperti arang sekam ataupun sekam padi yang kita aduk hingga rata dan perbandingan 30% dan 70% tanah. Bila perlu kita campur dengan pupuk kandang. Satu yang harus kita ingat di sini, pada media tanam kita ini maksud kami, jangan lupa kita siram dengan air larutan EM4 atau yang biasa kita kenal sebagai air efektif mikroorganisme yang berfungsi apabila media tanam kita atau campuran kita seperti sekam ataupun pupuk kandang belum lapuk atau mengalami proses fermentasi, maka cairan EM4 ini sangat membantu mempercepat proses fermentasi sehingga tidak mengganggu pada tanaman kita. Begitu juga apabila kita akan tanam di lahan terbuka, ada baiknya sebelum kita melakukan penanaman atau tanah yang sudah kita olah dan kita gemburkan dan kita buat bedengan ataupun gulutan, itu sebaiknya disemprot dulu dengan air larutan EM4 untuk menetralisir zat-zat yang ada di dalam tanah dan memberikan kesuburan pada tanah sehingga campuran-campuran pupuk kita yang telah lalu ataupun yang akan kita berikan itu bisa terurai dengan baik. Kadar keasaman pada tanah akan menjadi netral dengan pemberian pupuk EM4 sehingga lahan kita menjadi subur, baik, dan siap tanam. Pada umumnya penyakit kencur ini tidaklah berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain. Untuk hama dan penyakit pada tanaman ini tidaklah terlalu banyak. Yang tampak oleh mata seperti serangga, pemakan daun, ataupun belalang, itu bisa kita semprot dengan menggunakan pestisida ataupun racun. Tetapi yang menjadi permasalahan kita pada tanaman kencur ini adalah penyakit busuk daun ataupun busuk akar batang. Ini yang bisa menyebabkan fatal dan bisa menyebabkan tanaman kita menjadi busuk dan mati. Penyebab dari penyakit ini adalah adanya jamur yang menyerang. Seperti pada umumnya tanaman lain, penyakit pada tanaman ini ada dua hal atau bisa kita kategorikan ada dua. Yang pertama, penyakit yang dilihat oleh mata yaitu serangga ataupun belalang dan yang lainnya. Tapi yang tidak bisa dilihat oleh mata adalah jamur. Nah, untuk memberantas serangga tentu kita tahu dengan menggunakan pestisida ataupun racun. Tetapi untuk memberantas jamur ini kita harus menggunakan pestisida yang fungsinya untuk membunuh bakteri cendawan pada tanaman. Dan semua tanaman sama di sini
harus kita perhatikan. Jangan hanya mengadakan atau melakukan pengobatan dengan pestisida saja, racun, tetapi juga kita harus menggunakan fungisida. Fungisida yang bisa kita pakai atau dijual oleh Obat Pertanian, di sini ada merek Ditain atau merek lain, Antrakol, dan masih banyak merek-merek lain yang dijual di toko pertanian yang fungsinya adalah sama, yaitu untuk mengendalikan jamur, cendawan, ataupun bakteri pengganggu pada tanaman yang bisa mengakibatkan tanaman kita menjadi busuk, bercak daun, dan busuk akar ataupun rimpang. Cara pengobatannya sama saja, kita semprotkan pada daun dengan aplikasi yang sama atau takaran yang sama. Kalau untuk obat jamur daun ini, kita gunakan 2 sendok makan untuk air 1 tank berkapasitas 12 liter, dan kita semprotkan merata bergantian dengan pestisida ataupun racun. Apabila kita lakukan 1 minggu ini menggunakan racun, maka minggu yang akan datang kita semprotkan obat anti jamur yang bermacam-macam merek, bisa kita pilih. Tetapi di sini saya selalu menggunakan 2 merek ini, yaitu Antrakol dan D10, karena ini sudah sering saya pergunakan dari awal dan hasilnya cukup memuaskan, baik pada tanaman-tanaman saya yang lain seperti jahe, tomat, cabai, dan juga kencur. Kita lihat di sini pertumbuhan kencur ini cukup baik. Ini seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya semprot dengan pupuk cair yang saya campur dengan obat jamur, fungisida tadi. Dan perawatan harus kita lakukan, jangan kita lakukan penyemprotan setelah tanaman kita terserang. Sebaiknya kita antisipasi sebelum terjadi serangan jamur. Pada umumnya, seperti yang saya katakan tadi sahabatku, penyakit pada tanaman itu hanya ada 2, yaitu serangga dan jamur ataupun bakteri. Jadi untuk melakukan pengobatan atau pembasmian hama dan penyakit, kita harus gunakan 2 obat, yaitu pestisida, yaitu racun, dan juga fungisida, obat jamur. Jangan kita pergunakan hanya 1 penyemprotan, karena kita hanya akan membasmi 1 penyakit. Seperti kita lakukan penyemprotan pada pestisida, racun, kita hanya membunuh serangga, tetapi jamur akan terus bekerja. Semua tanaman sama, mempunyai 2 penyakit ini, dan dua-duanya harus kita pakai secara bergantian. Pada saat penyemprotan fungisida ataupun racun, tidak ada salahnya kita campur dengan pupuk cair, sehingga selain kita membasmi serangga, kita juga memberi zat makanan pada tanaman kita. Jadi sekali lagi, jangan lupa apabila kita tanam di dalam pot, sesekali atau setengah bulan sekali, kita siram dengan air cairan EM4 ini. Karena apabila kita memberikan pupuk yang kurang larut atau kurang diserap, sehingga tidak akan terjadi penumpukan pada media tanam kita, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Baiklah sahabatku semua, rekan tani dimanapun saja Anda berada, kiranya ini sedikit materi ataupun pengalaman kita yang selalu kita bersama sharing, berbagi, bukan menggurui, tetapi selalu kerjasama untuk mencari yang terbaik guna meningkatkan produktivitas kita, pengalaman kita di bidang pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga sukses bersama kita, petani Indonesia.